Baik, di sini saya Rani Wahyuni Putri, NIM 2015-2110-155. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang dasar-dasar manajemen karir. Sebagai pemberi kerja, harus mengenali bahwa manajemen karir memainkan peran penting dalam melibatkan dan mempertahankan karyawan. Di dalam karir karyawan terdapat yang pertama manajemen karir, yaitu di mana proses yang memungkinkan karyawan untuk lebih memahami dan mengembangkan keterampilan dan minat mereka untuk digunakan secara lebih efektif. Lalu yang kedua ada pengembangan karir, yaitu serangkaian aktivitas seumur hidup yang berkontribusi pada eksplorasi, pembentukan, keberhasilan, dan pemenuhan karir seseorang. Lalu yang terakhir ada perencanaan karir, yaitu suatu proses yang disengaja untuk menjadikan seseorang sadar akan keterampilan, minat, pengetahuan, motivasi, dan karakteristik pribadi lainnya dan menetapkan rencana tindakan untuk mencapai sasaran spesifik. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Natasha Amanda Ekawati, NIM 2015-210157. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai peran pemberian kerja dalam manajemen karir. Peran pemberi kerja dalam pengembangan karir tergantung pada berapa lama karyawan telah bersama dengan perusahaan. Contoh, sebelum pekerjaan wawancara, pekerjaan yang realistis dapat membantu karyawan prospektif mengukur secara lebih akurat apakah pekerjaan tersebut sesuai untuknya. Yang kedua, mengenai opsi manajemen karir pemberi kerja. Di dalam opsi manajemen karir pemberian kerja ini terdapat suatu sistem pengembangan karir, di mana sistem pengembangan karir tersebut tidaklah rumit, hanya dengan memberi umpan balik kinerja dari penyelia, membuat rencana pengembangan individual, dan memberikan akses terhadap pelatihan. Yang ketiga, mengenai lokakarya perencanaan karir dan pembinaan karir adalah sebuah peristiwa pembelajaran terencana yang mana peserta diharapkan terlibat secara efektif dan aktif menyelesaikan latihan dan investasi perencanaan karir dan berpartisipasi dalam sesi latihan keterampilan karir. Sebuah lokakarya tipikal akan mencakup latihan penilaian diri seperti keterampilan, minat, nilai-nilai, dan lain sebagainya. Terima kasih. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Natasha Cynthia, NIM 2015-210167. Di sini saya akan menunjukkan presentasi dari rekan saya, yaitu tentang peran manajer. Peran manajer yang pertama adalah mentoring. Mentoring berarti meminta seorang senior yang berpengalaman untuk menasihati, memberikan penyuluhan, dan membimbing perkembangan karir jangka panjang karyawan. Mentoring bersifat dua, yaitu informal dan formal. Mentoring bersifat informal ketika para senior membantu karyawan secara sukarela, dan mentoring bersifat formal ketika pemberi kerja akan memasangkan anak didiknya dengan mentor potensial dan memberikan pelatihan untuk dapat memasangkan anak didiknya agar lebih memahami tanggung jawab mereka masing-masing. Yang kedua adalah coaching. Coaching adalah mendidik, menstruktur, dan melatih bawahan. Yang ketiga adalah mentor yang efektif. Mentor yang efektif adalah mentor yang mampu menetapkan standar yang tinggi, bersedia untuk menginvestasikan waktu dan usaha yang diperlukan dalam hubungan mentoring tersebut, dan secara aktif mengarahkan anak didik ke proyek, tim, dan pekerjaan yang penting. Terima kasih. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Nama saya Restri Arindrarini, NIM 2015-210175. Di sini saya akan mempresentasikan tentang mengambil keputusan promosi. Keputusan pertama, apakah senioritas atau kompetensi mempunyai aturannya? Fokus pada kinerja di masa kini, lebih condong pada kompetensi, akan tetapi ini bergantung pada beberapa hal kesepakatan untuk pekerja. Terkadang klausul yang menekankan senioritas. Keputusan yang kedua, bagaimana kita harus mengukur kompetensi? Jika perusahaan memilih kompetensi, mereka harus mendefinisikan dan mengukur kompetensi. Penentuan dan pengukuran kinerja di masa lalu adalah sesuatu yang cukup jelas, namun promosi harus terletak pada prosedur untuk meramalkan kinerja kandidat di masa depan. Yang ketiga, keputusan apakah prosesnya formal atau informal.
Banyak perusahaan mempunyai proses promosi informal. Mereka dapat mengumumkan atau tidak mengumumkan lowongan posisi, dan manajer kunci dapat menggunakan kriteria promosi karena sendiri yang tidak diumumkan. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Kumala Dewi Sahara, NIM saya 2015-210-178. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya. Keputusan keempat, vertikal, horizontal, atau lainnya. Promosi tidaklah selalu harus ke atas, jadi beberapa karyawan seperti teknisi mungkin tidak memiliki niat untuk dipromosikan ke peran manajerial. Ada beberapa opsi yang tersedia. Beberapa perusahaan seperti divisi eksplorasi dari BP menciptakan 2 jalur paralel, satu untuk manajer dan yang lainnya untuk kontribusi individu, seperti teknisi yang berkinerja tinggi. Opsi lainnya adalah untuk memindahkan orang tersebut secara horizontal. Selanjutnya adalah langkah-langkah untuk meningkatkan prospek karir dan proporsi wanita maupun kelompok minoritas. Di sini ada 4 langkah. Yang pertama, menghapuskan rintangan institusional. Banyak praktik seperti pertemuan larut malam yang diwajibkan mungkin tampak netral secara gender, tetapi faktanya secara tidak proporsional memengaruhi wanita. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Desi Wulandari, NIM 2015-210-187. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya mengenai mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan kualitas keberagaman, yaitu prospek wanita dan minoritas. Terdapat 4 poin. Yang kedua, yaitu memperbaiki jaringan dan bimbingan mentoring, yaitu untuk memperbaiki kesempatan kerja pada wanita. Pembicaranya menawarkan tips-tips yang diterapkan bagi kemajuan karyawan dan membagi pengalaman mereka. Yang ketiga maksud saya yaitu memecahkan langit-langit kaca, yaitu halangan untuk promosi bagi wanita yang sama. Halangan ini tidak terlihat secara eksplisit. Yang keempat yaitu mengadopsi jalur karir yang fleksibel. Karena tangga promosi yang tidak fleksibel dapat menempatkan wanita yang seringkali mempunyai tanggung jawab lebih besar terhadap tugas rumahnya, yaitu tugas mengasuh anak, yang berdampak pada kerugian. Salah satu solusinya dalam hal ini adalah mengurangi waktu mereka untuk bekerja. Sekian dari saya, terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Nama saya Erziana Monova, NIM 2015-210-201. Saya akan menjelaskan tentang manajemen karir dan komitmen karyawan. Di mana manajemen karir adalah proses di mana organisasi mencoba untuk menyesuaikan minat karir individual dan kemampuan organisasi untuk merekrut karyawan. Dan komitmen karyawan mengandung pengertian sebagai suatu hal yang lebih baik dari sekedar kesetiaan yang pasif, melainkan hubungan pegawai dengan perusahaan secara aktif, di mana karyawan tersebut terdapat perbandingan kontrak kerjanya, yaitu kontrak lama, melakukan yang terbaik dan setia pada perusahaan, dan perusahaan tersebut akan mengurus karir Anda. Kontrak baru adalah melakukan yang terbaik untuk perusahaan untuk selama Anda bekerja di perusahaan tersebut, dan perusahaan akan memberikan peluang. Jadi Anda harus bergerak dan memiliki karir yang sukses. Terima kasih. Melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu tentang upaya pengembangan karir berorientasi komitmen, yaitu peran pengusaha dalam mendukung upaya karyawan untuk menguji dan mengembangkan keberhasilan tujuan karir dan untuk mengembangkan keahlian dan pengalaman yang mendukung. Persyaratan tujuan-tujuan ini adalah melalui proses perencanaan dan pengembangan karir. Dalam upaya pengembangan karir berorientasi komitmen terdapat 2 bagian. Yang pertama, program pengembangan karir, yaitu program pengembangan karir ada 3 unsur. Yang pertama, membantu pegawai dalam memulai kebutuhan karir internnya sendiri. Yang kedua, mengembangkan dan memberitahukan kesempatan-kesempatan karir yang ada dalam organisasi. Yang ketiga, menyesuaikan kebutuhan dan kemampuan pegawai dengan kesempatan-kesempatan karir. Yang kedua yaitu penilaian karir berorientasi. Ada 5 kriteria, yaitu 1. Ciri-cirinya yaitu seperti sikap, penampilan, dan inisiatif dasar untuk evaluasi. Yang kedua, perilaku. Ketika hasil dari tugas individu sulit untuk ditentukan, organisasi dapat mengevaluasi perilaku seorang yang terkait dengan tugas atau kompetisi.
Yang ketiga, kompetisi terdiri dari pengetahuan, keterampilan, sifat, dan perilaku dan berhubungan dengan keterampilan interpersonal. Yang keempat, pencapaian tujuan. Hasil pencapaian tujuan akan menjadi faktor yang tepat untuk dievaluasi. Yang kelima, peningkatan potensi. Ketika organisasi mengevaluasi kinerja karyawan, kriteria difokuskan pada masa lalu, masa sekarang dibandingkan dengan standar. Terima kasih. Kesempatannya, di sini saya akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, manajemen karir. Proses yang memungkinkan karyawan untuk lebih memahami dan mengembangkan keterampilan karir dan minat mereka untuk menggunakan keterampilan dan secara lebih efektif. Komitmen karyawan, kekuatan yang bersifat relatif dan individu dalam mengidentifikasi keterlibatan dirinya ke dalam bagian organisasi. Program pengembangan karir, serangkaian aktivitas seumur hidup yang berkontribusi pada eksplorasi pembentukan keberhasilan dan pementingan karir secara perorangan. Pembinaan kinerja, usaha mengevaluasi kinerja karyawan pada saat ini dan masa lalu dikaitkan dengan standar kinerjanya. Upaya pengembangan karir, aktivitas pegawai yang membantu pegawai merencanakan karir masa depan mereka di perusahaan dan pegawai yang bersangkutan dapat mengembangkan dirinya secara maksimal. Terima kasih. Terima kasih atas kesempatannya. Saya Muhammad Zulfiansa NIM 2015-210-210. Saya di sini akan melanjutkan presentasi dari rekan saya, yaitu mengenai menarik dan mempertahankan pekerja lama. Human Resource Development mempraktekkan untuk menarik dan mempertahankan pekerja lama ada 3 cara. Yang pertama yaitu membuat suatu budaya dan mempertahankan suatu pengalaman. Artinya yaitu mengubah budaya secara implisit maupun eksplisit untuk mempertahankan pekerja yang lebih tua, gunanya untuk membuat suatu perusahaan tersebut dilihat lebih menarik. Yang kedua yaitu pengaturan pekerja yang fleksibel, yaitu mengubah desain pekerjaan untuk memasukkan telekomunikating dan option yang lainnya untuk menarik dan mempertahankan pekerja lama. Dan yang ketiga yaitu menawarkan waktu kerja. Di sini menawarkan waktu kerja dapat ditentukan dengan situasi dan kondisi suatu pekerja tersebut, yaitu suatu perusahaan dapat memberikan dispensasi kepada pekerja tersebut dengan pekerjaan kurang dari 1 minggu bekerja. Terima kasih.